Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa jaza tawkilu kafirin wa sabiyin fi atahya al-muayyana ay in ayyana al-madfu'a ilaihi la mutlaqa wa la tafwidun niyyati ilaihima li'adamil ahliyati. Jais harus ataupun boleh mewakilkan kepada orang kafir dan anak kecil untuk menyerahkan zakat kepada orang yang telah ditentukan. Jika pezakat telah menentukan orang yang diberi zakatnya, ya. Bukan secara mutlak, tetapi tidak sah mewakilkan niat kepada orang kafir. Tuh, tidak boleh niatnya, tentu yang punya hartalah yang meniatkan itu. Wa imam mengantarkan silahkan anak kecil orang kafir yang sudah kita tentukan kepada sipulan-sipulan untuk diantarkan zakat kita tersebut itu. Ya. Tapi tidak sah mewakilkan niat kepada orang kafir anak kecil karena mereka bukan orang yang sah niatnya, yaitu ahli niyah. Wa qala wa jazat tawkilu ghairihima fil i'ta'i wan niyyati ma'an. Jais harus mewakilkan kepada selain mereka berdua untuk menyerahkan zakat berikut juga peniatannya. Berdua yaitu orang kafir dan anak kecil tadi ya. Wa qala wa tajibun niyatul wali fi malis sabi wal majnuni. Wajib bagi wali meniatkan zakat harta anak kecil atau orang gila, majnun. Fa in sarafal wali zakata bila niyatin dhaminaha litaksirihi. Bila sang wali itu telah mentasarrufkan zakatnya, dibagikannya sudah tanpa meniatkannya, maka wajiblah menanggung gantinya lantaran gegabah perbuatannya. Tuh, kata si anak kecil tadi. Walau dafa'al muzakkilil imami bila niyatin wala idna minhu lahu fiha lam tujzihu niyatuhu. Bila pezakat menyerahkan zakatnya kepada imam penguasa dengan tanpa niat, lagi pula tidak mengizinkan peniatannya kepada imam, maka belum cukuplah sebagai zakatnya. Naam, tujzi'u niyatul imami inda akhdhimha qahran minal mumtani'i wa illam yanwi sahibul mal. Memang ia telah cukup sebagai zakat dengan niat sang imam bila zakat itu diambil secara paksa. Jadi pemerintah bisa mengambil zakat kita secara paksa itu kalau kita tidak mau keluarkan zakat. Kalau negeri kita kan tidak ada paksaan ya, tergantung kita saja mau bayar atau tidak. Nah, sebenarnya lebih tegas diambil zakat seperti itu. Itu kalau pemerintahan Islam. Bismillah. Kita ini kalau tidak diminta saja belum mau bayar, apalagi tak diminta, santai betul dia. Wa qala wa illam yanwi sahibul mal
ya dari orang yang enggan membayarkannya, sekalipun pemilik harta tidak berniat zakat, tetap boleh diambil. Kenapa dia mau belum dia mau bayar saja tidak, bagaimana dia berniat, maka diambil secara paksa. Jadi kalau dipaksakan diambil itu sebetulnya tidak menolong kita juga sebetulnya. Berarti kita kan tidak mengingkari rukun Islam, salah satu di antara itu zakat. Kita kan kadang-kadang kalau dikatakan zakat seolah-olah yang memberitahu itu minta, tidaklah. Ya, tapi untuk membersihkan harta kita itu masing-masing. Karena ulang lagi, hassinu kata Rasul, hassinu amwalakum minas sariqati wa dhaya'i bizakah. Ya, bersihkan, bentengi hartamu daripada hilang dan dicopet dengan zakat. Tuh. Ya. Dan an-numu, zakat itu berkembang harta itu. Wal madhu, dipuji itu zakat itu. Ya. Nah, hal-hal ini ya masalahnya. Wa jazalil maliki dunal wali ta'jiluha ay zakati. Ini yang bertanya kemarin, boleh tidak dulu zakat dibayar? Boleh, harus bagi pemilik harta bukan wali untuk mentakjilkan, mempercepat bayar zakat itu. Ya, bertanyakan minggu dulu. Boleh? Ya. Sebelum sempurna masa haulnya, tahunnya, boleh bayar duluan. Yang tak boleh itu yang tak mau bayar sampai tahun mundur lagi dia. Jadi ditanya kemarin kan, datang dia. Wa qala qabla tamami haulin qabla tamami nisabin fi ghairi tijarati la ta'jiluha li'amaini fil asah. Jadi sampai kemana tuh mempercepatnya itu? Tidak boleh mentakjilkan yang mempercepat zakat tadi sebelum penuh satu nisab. Itu hitungannya itu 26 ayam 396 gram. Kalau sekarang sudah 41 juta. Diduitkan ya. Tidak boleh mentakjilkan, mempercepat sebelum penuh satu nisab untuk selain harta dagangan. Ya. Nah, tidak boleh juga mentakjilkan zakat untuk masa 2 tahun. Aku bayar dulu 2 tahun lah, bilang sekaligus. Tidak boleh. Karena kalau dia lebih duit tadi gimana bayarnya lagi? Ya, jangan pandai-pandai. Sekarang orang ada yang minta duluan. Nah, sekarang ada orang tak mau bayar sama sekali. Nah, itu tadi memang bagus mendahulukan, tapi bukan tempatnya pada itu. Ya, mungkin dalam setahun yang akan datang tuh kamu perlu tuh. Kalau kau perlu kurang daripada zakat, maka tak dizakati itu. Jadi jangan dulu-dulu tentang hal itu. Menurut pendapat yang lebih sahih. Nah, itu ya. Walahu ta'jilul fitrati min awali Ramadan. Nah, ini fitrah. Orang diperbolehkan mentakjilkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Nah, ya kan sama tuh kan, tuh indah. Pas awal Ramadan datang bayarlah besok sudah. Ya, kata kawan, kenapa ini cepat betul? Ya duluan, maka umur lebih dulu. Nah, bismillah. Kalau kita kan tidak ada itu model tuh. Kita datang salat Id masih menunggu mau bayar. Ya. Betul. Amma fi malit tijarati fayujzi'ut ta'jil wa illam yamlik nisaban wa yanwa 'inda ta'jili ka hadhihi zakati al muajjalatu. Jadi berkata dia, adapun untuk harta dagangan, gimana tuh? Maka bolehlah mentakjilkan zakatnya walaupun belum genap satu nisab. Dagangan kita tuh mungkin kan 40 juta baru kenakan zakat, ternyata cuma 39 juta, boleh dagangan itu. Beda kalau harta emas, perak, itu beda ya. Dikala mentakjilkan, maka orang berniat misalnya, inilah takjil zakatku, yakni inilah zakatku yang didahulukan. Kalau kita tidak paham takjil itu buka puasa. Ada orang bagi takjil Ramadan tuh, itu lain ceritanya itu. Ya, paham itu ya. Kenapa dia mau tanya ada tuh? Ya. Kalian tanya di kodei ya.
Wa qala wa haruma ta'khiruha. Ai zakat haram hukumnya menunda zakat ya ba'dal haul wa tamakkuni. Haram menunda zakat setelah sempurna masa haul serta telah terjadi tamakkun memungkinkan untuk mengeluarkan zakat. Haul itu setahun. Wa dhamina in talifa ba'da tamakkunin, dan ia wajib menanggung jika harta itu rusak setelah terjadi tamakkun ya li bihuduri mali wal mustahiqi ya terjadi tamakkun terjadi dengan telah beradanya harta dan mustahiq, hartanya ada, yang menerima juga ada. Tuh mustahaknya itu keluarkan zakat tadi. Au atlapahu ba'da haulin walau qabla tamakkuni kama marra bayano. Atau harta itu rusak setelah sempurna haul walaupun belum tamakkun seperti keterangan di atas. Tanggungan kita. Ini ada orang lari daripada zakat, masalah besar tersebut itu. Zakat itu kan tidak dipinta juga kalau belum sampai nisabnya tuh. Ya. Kalau jual nasi goreng, ya. Setahun dari saat ditunggu tuh duitnya. Tanggal berapa kita buka? Kalau tiap malam 3 juta bersih 2 juta duitnya ya. Sebulan berarti 60, setahun 10 jam 60, setahun berarti 72 juta. Banyak kan? Ya. Banyak. Kena 2,5%. Setelah dipotong itu, netonya dengan bruto itu neto bersihnya itu. Simpanan di rumah pula. Nah, itu tadi. Jelas itu ya. Kalau sampai 1 tahun simpanannya itu 4 syaratnya. Pertama di Islam, yang kedua hamil kutam, hak dia sempurna, yang ketiga haul setahun, yang ketiga nisab, yang keempat. Nah, itu dah wajib keluarkan zakat tersebut itu. Nah, kita pedagang juga begitu, jualan, tengok simpanan di bank tuh di mana duit itu. Ya, itu tadi. Wa qala wasanihi ma i'ta'uha lil mustahiqiha ay zakah. Syarat yang kedua, zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ayil mustahiqin, yakni man wujida mil asnafis samaniyatil madhkurati fi ayatin innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu 8 golongan ayat Tuhan. Yaitu mereka yang termasuk dalam 8 golong kelompok manusia seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut itu. Surat Taubah ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, para amil zakat, para mu'allaf, budak, orang-orang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, nanti keterangannya ya. Kalau di kitab yang buku pintar itu ada keterangan lain, itu lebih meluas lagi tentang zakat itu kita terangkan karena bulan Ramadan hal-halnya ya. Wal faqiru ma laysa lahu malun wala kasbun laiqun yaqau mauqi'an min kifayatihi wa kifayati mumawwanihi. Apa dia yang dikatakan definisi orang fakir? Orang fakir itu ialah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang patut. Nah, yang hasilnya bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ia tanggung biaya hidupnya. Itu definisi fakir. Ya. Wala yamna'ul faqra maskanuhu. Jadi statusnya orang fakir itu tidak terhalang lantaran telah punya rumah. Menyebut apalagi kalau rumah minjam, rumah bedeng. Ada.
Ini kadang-kadang rumahnya bedeng betul. Motor 3, becak 5, bini 2. Ada sekarang tuh sok betul, rumah gerdek. Biarlah rumah itu yang penting awak katanya. Ada kan yang gitu tak? Ada pula tak tahu diri itu diberitahu. Ada kan? Di mana? Jual nasi goreng ditengok 3 bininya. Ya. Ini urusan. Ya, nak ngayom terus ya malam deh. Ya. Itu beda pula tuh ya, miskinnya itu. Itu namanya biar miskin asal sombong. Itu. Ya. Ada orang begitu tuh, ya. Wa thiyabuhu walau litajammuli fi ba'di ayyamis sanati. Status kefakiran itu tidak terhalang lantaran telah punya rumah, punya beberapa potong pakaian yang sekalipun untuk berhias pada hari-hari tertentu. Ya. Jelas itu. Wa kutubun yahtajuha. Ingat tuh. Punya buku-buku yang diperlukan. Macam jadi mengajar kitab gitu. Rumah seadanya lah. Masih bisa diterima. Ya, tidak menghalangi dari fakirnya itu. Jelas. Wa 'abduhu alladhi yahtaju ilaihi lil khidmati. Kemudian lagi punya hamba sahaya yang ia perlukan sebagai pelayan. Hebat. Orang dulu memang walaupun susah dia ada membantu di belakang itu ada. Kita ini ada. Wa maluhu al-ghaibu li marhalataini. Punya harta yang terletak di tempat sejauh 2 marhalah. Dari sini ke Jambi lah. Jadi sekarang dulu 2 marhalah teruk kita pergi. Kalau sekarang kan 2 marhalah cepat ya. 90 kilo sebentar aja jalan. Kalau apalagi budak nih kalau ngebut sejam sampai dah. Ya dah. Nah, kalau dulu betul susah itu. 2 marhalah. Jadi nengok hukum itu berkembang sesuai dengan masanya itu. Ya, jadi kita susahkan 2 marhalah tuh ay. Betul ada duit tapi di mana tuh duit itu? Itu ya tidak menghalangi dia dari fakir. Sugih lah kau, tapi kamu di tempat lain duit kamu itu. Ya. Ingat ya? Wakala punya harta yang terletak di tempat sejauh 2 marhalah, itu 90 kilo lebih kurang. Punya harta di tempat yang ia tidak bisa mengambilnya karena terhalang sesuatu awil hadiru wa qad hila bainahu wa bainahu wad-dainu wal muajjalu wal kasbul ladzi ia la yaliqu bih. Punya harta di tempat yang ia tidak bisa mengambilnya karena terhalang sesuatu, punya piutang yang belum sampai waktu pembayarannya, atau telah punya pekerjaan yang tidak layak baginya. Apalagi pegawai honor kemarin yang diangkat 1.400 sekian tuh ada tuh kan oleh pemerintah daerah. Itu kan bukan pegawai bukan pegawai tetap ya. Itu selesailah. Apalagi macam muka kawannya, pakai muka miskin semua. Iya, patut orang dikasihkan sama kawannya. Kamera minjam, pulsanya minta. Ya apa ya? Ya, sok cuma kisah HP. Kantong kosong. Tuh, hebat kan duit tuh. Puluhan juta HP, HP siapa dipinjam? Ya. Itu tadi biar miskin asal sombong tadi. Tuh, ya jadi kalau diberikan terima itu. Orang berzakat paham? Kenapa? Ada yang mau tanya tuh. Bacakan yang tanya model-model gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana orang yang Mikrofon masih dua. sehat tetapi dia meminta atau mengemis padahal dia masih kuat untuk bekerja. Saya pernah dengar kalau masih sehat meminta-minta dibukakan pintu kefakiran. Allahu Akbar. Awak sehat minta-minta. Bukan minta duit aja, minta jabatan sama juga. Yang tim sukses sekarang. Ya kan nanti kalau kau jadi yang minta ya.
Nabi bilang di hadis Nabi, dengar aku bacakan yang tanya itu. Ujar Nabi, iyyakum was-su'ala fa innahul faqrul hadiru. Ya. Iyyakum, jangan sekali-kali kita nipu kamu. Ai ibtain angkum, daripada meminta-minta. Yang meminta-minta tuh fakir yang nyata. Jelas. Nabi ketika Isra Mi'raj tengok, ketika di Isra tengok ada satu golongan manusia juga. Dia orang manusia, cuman tak ada mukanya itu, tengkorak semua. Ditanya Rasulullah kepada Jibril, apa ini Jibril ibarat? Ini umat kau juga nih, yang suka minta-minta yang bukan haknya di dunia dulu. Tak berdaging mukanya, mau muka tengkorak, muka kau tuh. Paham tak? Kalau dibacakan itu malu. Yang minta-minta jabatan, minta macam-macam itu. Paham ya? Nah, beda kalau kau minta kawin, beda ya dengan mak bapak kau, itu haknya kau lah. Kalau bapak kau sanggup, kalau bapak sanggup bilang kau kawin, aku nak kawin juga. Adik kau mundur, bapak kau maju, terus pula. Itu saja yang bukan hak tadi. Paham tak tuh? Makanya kalau dia ada hak silakan, tidak hak tak boleh tersebut itu. Kata SAW, mendingan kamu ambil tali, pergi ke dalam hutan, cari kayu, itu yang kau jual daripada kau meminta. Umar bin Khattab, sahabat Nabi itu, tiap hari dia baju seadanya, bawa tali ke hutan, coba ambil mukminin, gubernur, ini awak camat aja tanda, apalagi lurah, soknya lebih daripada bupati. Dengar dah tuh. Gimana tuh? Ada yang mau tanya? Baca. Tuh ada yang bertanya belakang tuh. Kemari kalau nak bertanya. Ya. Bismillah. Coba ambil mikrofon tu tak? Tuh. Biar kedengaran, cabut. Ya, biar dengar dari belakang. Panjang tak? Tuh ada yang nyangkut apa tuh? Tadi sangkutan dulu, lepaskan. Ya, nggak sampai belum, tarik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menjadi ahli zakat di sebuah masjid, yang dimana masjid itu setelah dibagi-bagi dan setelah terkumpul uang zakatnya, terus dibagi-bagikan buat si amil, orang miskin yang di kampung saya, orang yatim piatu di kampung. Terus di saat itu di masjid ini biasanya setiap tahun Ustaz membagi-bagi untuk orang-orang yang di kampung saja. Ya pun ini orang yang mampu tapi bagi-bagi. Ya. Itu. Boleh tidak ya tak? Boleh tak? Itu aja. Kau kebagian. Bapak itu dulu minta. Ya. Baik. Ini zakat nih. Rasulullah berkata, orang ambil zakat itu kan yang dipilih, ditunjuk untuk mengumpulkan, mencatat, membagi. Dan tidak ada persentasenya. Persentase tidak ada berapa persen. Rasulullah berkata, kalau orang menjadi amil telah diberikan apa haknya itu, lebih bagus dia bekerja karena Allah, dia tak usah ngambil, kasihkan ke orang balik. Kalau dia mengambil juga, diambil sumpama, maka dia boleh ambil tersebut itu. Tapi ketika dia mengambil, hal itu kalau masih ada sisa yang lain diambil juga, itu merupakan pengkhianatan, kata Rasul. Nah ya. Yang kedua, Rasul berkata, Abi Daud meriwayatkan di hadis itu, kalau si amil zakat itu mengambil 10% tidak masuk surga. Bayah nih. Jadi hadis itu tidak masuk surga, amil zakat mengambil 10%. Jadi ada alasan apa kita membagi-bagikan zakat itu? Karena orang beri zakat itu sekarang taruhlah orang kita bagikan sisanya itu kepada kampung itu. Nah kalau yang berhak, kalau yang tidak berhak berarti yang membagikan menanggung. Maka sebenarnya kalau orang bagikan zakat, kita sendiri yang antar tuh, kita membersihkan diri itu zakat di kantor. Kalau kita tidak, ada orang pergi haji sekarang nih, orang datang itu baru dikasih sama dia, keliling dia bagi. Nah ini penyakit. Penyakitnya apa?
Sekarang kan yang datang tuh macam-macam, apalagi pergi haji ini kan orang yang berpangkat lah. Tentunya ada Pak Camat, ada Pak Bupati, ada Pak ya dari dewan kan. Berbagilah sumpama satu amplop 100 ya dah. Kita bagi semua. Kita tahu nih Pak Camat, Pak Bupati, kita tak kasih. Merasa tak kira dia? Merasa aku ini semestinya kan aku ini bosnya dia. Mesti aku lebih besar daripada orang tuh. Dikasih memang tak patut, tidak dipasih mukanya merengot. Tuh. Makanya tahu saya begitu. Kalau kita kasihkan yang bukan haknya dia, berarti yang ngasih itu bertanggung jawab dia berapa dikasih itu. Makanya kita yang bagus kita sini ngantar. Nih saya mau berangkat haji nih, ini yang hak apa yang wajibnya. Bahasa kita gitu kan kasihkan. Itu saja masalahnya ya. Maka tuh hati-hati. Jadi kalau ambil zakat itu sama harta, ya itu jangan banyak-banyak lah. Di masjid ini sumpama biasa 10 orang, terus sebanyak 4 orang jadilah. Kalau ibarat dapat 100 juta, 10 di bawah 10% itu berarti kan kalau 10 juta 9.500.000 lah di bawah 10% kan. Nah, kalau 4 orang itu dibagi dapatlah 2 juta sekian, ya. Tapi kalau 10 orang 950 saja satu orang, 10. Ya ada. Nah, kalau 20 cuma 400 sekian. Jadi kalau lebih sedikit ambil lebih banyak dapat tersebut itu, dan di bawah 10% dibagi sekian ambilnya itu tidak boleh setiap ambil itu di bawah 10%. Kalau 9 orang dia ngambil semua. Tidak. Itu. Makanya itu mesti belajar. Ya, kalau memang yang ngambil. Anda Ustaz nih saya serahkan sama sampean 1 miliar uang saya nih zakat saya kan 25 juta. Ustaz bagikan, aku ambil aku nih. Aku boleh tuh mengambil di bawah 10%. 2.500.000 10% saya ambil lah 2.450.000 itu hak saya. Yang sekian 20 juta sekian saya mesti kasihkan kepada yang lain. Nah, bukan enak. Tapi dia keenaan pula. 2 juta kasih orang 23 juta masuk kantong. Itu Ustaz gila. Aku bilang terus terang aja sama kau. Ya, ini banyak yang begitu tuh. Nanti bahaya dibeli motor, beli mobil. Orang curiga kan. Macam aku ini kerja tak ada apa tak ada, katanya Ustaz nih mantap, duit siapa pula diganyangnya. Nah tuh, jadi kita jangan sampai orang curiga dengan sebab kita juga. Atau kita lihatkan, saya mau punya harta nih, ATM saya tengok dari mana datangnya, boleh bilangkan. Tapi kalau dibilangkan begitu, pak ya pula aksi pula dia bilang, ya timbul pula kecurigaan orang tak. Enak lah dia bilang Ustaz dia bilang cari duit cuma pakai apa dia bilang cuma apa namanya nggesek. Dan gesek, bukan gesek parau, gesek itu pakai ATM tuh kan. Saya gesek kepala botak kau bilang. Nah, kau tak tahu mungkin kita di luar negeri dulu kita cari duit ya. Sana sini kita simpanlah di simpanan, betul tak? Tinggal iya gampang lah. Tak percaya kau bukakan kartunya nih. Nah, bolehlah sekali-kali aksi dah ya. Kata ipar aku, abang ini bukan main deh ya. Iya aksinya bukan main. Nak nengok aku bilang, ada 10 kartunya aku bilang. Tak tahu dia kalau kosong. Iya mana tahu. Pokoknya aksinya dulu. Ya itu tadi. Jelas ya. Jangan mau kita digitukan, bahaya. Apalagi kita tak ada pencarian, tak tahu beli itu, beli orang kecurigaan orang itu berdasar. Tapi kita tak usah curiga, biarkan saya. Kalau kita bilang dia nak halal, nak haram urusan dia, apa kita pening-pening? Betul, kita ini begitu terkadang suka mengurusin orang lain. Ya itu sajalah ya. Nah. Iya, sekarang ini masjid ini kan ada kaumnya, ada muadzinnya, ada imam khatib. Kan imam itu kan tidak rawatib, tidak bergaji terus, tidak. Mungkin yang tapi kan ada di situ catatannya itu. Dikasihnya lah mungkin imam tadi itu satu-satu ini kasih. Ya tidak ada masalah, itu haknya. Ada hak tersebut itu. Nah, itu di kitab tuh ada lebih perinci lagi. Jadi Pak Kiai, Pak Ustadz itu kenapa dapat? Kan ada jadwal itu termasuk sabilillah. Segala sabilillah itu orang-orang atas suatu tempat yang untuk keperluan agama dan agama itu termasuk di situ. Nah, termasuk mahasiswa. Nah, itu dapat ya orang-orang untuk meneliti keagamaan Islam terutama. Nah, orang-orang dalam musafir susah dalam keadaan, ya tersebut itu. Nah, ini aku bilang nih lebih utama dikasih nih. Nih, muka-muka miskin nih. Nih ya, dengan kan ya muka-muka yang patut dikasihani. Ya, makanya disorot balik tuh kalau 3 kameranya
satu di situ, dua sak kiri kanan lain kali, ya. Satu tengah tuh, kiri kanan dua. Atau tengok siapa yang Ustaz sebut tuh. Nampak mukanya nanti. Paham? Jadi kalau 3 kali satu situ, ya ingat ya. Jadi 3 nampak tuh bahwa 3 kameranya ini. Paham tak tuh? Iya, paham tuh. Itu saja. Ya. 6. Ada yang mau tanya lagi tuh? Ada yang mau tanya di situ? Cepat tanya nih, sebelum waktu Bapak berpindah. Ya. Kenapa? Bapak bilang ada yang mau tanya tuh. Nah, baca tuh. Kasih mic itu ada tak? Tarik dikit. Adakah aturan jarak saf imam dan makmum, karena ada jarak saf imam dengan makmum bisa 5 langkah atau 8 langkah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Imam dan makmum jaraknya itu, ya dikatakan ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk mengimami, untuk diikuti si imam tadi itu. Karena imam maknanya amama itu di depan, bukan khalfa di belakang. Tuh ya. Orang berimaman nih kalau satu orang, kita laki-laki sama laki-laki, satu orang nih. Tumit imam itu jari depan kita sebelah kanan kan? Tuh. Kalau satu orang. Kalau 2 lebih itu 120 cm atau 3 hasta nih jaraknya di belakang. Tuh. Nih pas ini. 3 hasta 120 cm. Kalau bini kita, satu orang juga kan? Kalau bini 2 Ustaz, lain satu orang dulu tanya. Bini 1 tak bisa macam laki-laki sebelah kanan, jaraknya macam laki-laki berdua atau lebih, sama dengan 120 cm. Di belakang suami itu di situ. Kenapa tidak boleh sebelah kanan Ustaz? Tengah beda. Kalau laki-laki assalamualaikum warahmatullah, aman kan? Kalau bini kita assalamualaikum, cantik gaya. Tuh masalah. Kalau cantik, kalau buruk ganti kah? Dia bilang. Tuh, jadi sembahyang itu jangan mengganggu. Kita ini kadang-kadang bisa kan? Iya. Nah, jarak yang boleh berimaman tadi. Jadi kalau penuhkan saf awal ke awal terpenuhkan. Terus dipenuhkan, jangan lambat-lambatkan. Jadi kalau Jumat tuh paling belakang, kita saf ketiga, jangan lebih itu, supaya dapat sama dengan saf awal itu pahalanya. Ada di kitab kita baca kemarin Al-Matajurabi fi Sawabi Amal Saleh, itu ada di situ. Nah, jarak itu boleh berimam berapa? Sekarang ini sudah penuh nih, jalan itu ditutup, silakan mengikut boleh ke sana. Ujung itu sekarang ujung masjid di mana itu pintu tuh, kan ada di situ makmum. Kita boleh mengikut di situ sampai bisa 300 hasta. 300 hasta itu sekitar 120 meter. Saya ikut berimaman. Asal tidak ada parit, tidak ada sungai di situ, bisa ikut berimaman. Itu saja. Ya. Tapi kelewat pula imam di sini kau di situ bilang, aduh jauhnya. Nah kata orang, tapi bisa. Berimaman bisa, tapi yang 27 beda. Dia ada pahala 27. Sekarang nih penuh nih, ya penuh. Ini ada satu saf kosong di depan tuh. Kalau tak ada maju di situ, mulai yang kosong ini sampai ke belakang tak dapat lagi 27. Tapi dapat berjamaah. Jelas? Karena derajat 27 itu bukan main. Satu derajat itu ibaratnya perjalanan setahun naik kelas itu. Itu saja. Ada lagi? Ada lagi di belakang? Ya, sampai kemana? Ada mau tanya lagi? Cepat dihabiskan kalau mau ditanya. Ya. Waqala wa abta ba'dhum anna halyal mar'atil la'iq bihal muhtajati litazayyuni bi'adatan la yamna'u faqraha wa sawba syekhuna. Bini kita punya gelang, punya emas mungkin ya. Ya, ini asli nih, bukan imitasi. Ada imitasi kan gelangnya panjang kan sekarang. Tahu-tahu dicuci 2 hari putih balik. Ada tuh. Nah, ini kalau gimana? Wa ba'dhum, sebagian ulama memfatwakan bahwa perhiasan wanita, kan wanita ada cincinnya, ada gelangnya, ada apa namanya ini?
anting-antingnya, ada kalungnya ya. Nah, itu perempuan. Mungkin dia ada gelang kakinya, itu perempuan juga. Tunggal jarang itu. Ada enggak tuh? Jarang. Yang sering pakai gelang kaki itu orang India. Dengar. Nah, tuh atuk kata dulu. Ya, ada gelang kaki itu India dulu. Ya, ada. Yang bergelang benda tuh bapaknya, atuknya. Ya. Dia kan pene itu nih goyang kakinya. Nah, tek. Ya, nah, itu tadi. Ya, ada goyangnya. Ya. Orang Arab juga begitu, bergelang kaki juga. Ya, dibentak. Hamawi ya mish baladi ya mish. Nah, itu lagunya ada. Ya, itu dia goyang. Ya. Bahwa perhiasan wanita seperlunya yang dibutuhkan untuk dipakai secara biasa adalah tidak menghalangi status kepakirannya. Laki kau bini kau itu punya gelang lah, itu tidak, memang pakaian dia biasa. Fatwa ini dibenarkan oleh guru kita ini. Ya dah, apalagi bini kau cincin imitasi, gelang imitasi, minjam bola. Iya, paham tak tuh? Nyan? Nah, ada yang tanya lagi tuh? Nanti kalau 3 ya, ingatkan 1 sini 1 situ, enak kan dia menengok tuh siapa seberang tuh, melawan dia. Ya, mesti ada caranya ya. Ya. Supaya dia manggil orang di masjid aja 3 kamera, kau tak mau datang ke masjid lewatnya. Nah, itu tadi ya, itu merupakan dakwah juga. Wal miskinu, tadi fakir orang miskin, apa nih? Wal miskin man qadara ala malin aw kasbin yaqa'u mauqi'an min hajatihi wa la yakfihi kaman yahtaju li asyratin wa indahu thamaniyatun wa la takfihil kifayatu sabiqah wa in malaka aksara min nisabin hatta anna lil imami ay ya'khudha zakatahu wa yadfa'aha ilaihi. Apa tuh? Orang miskin, tadi kan fakir. Orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang telah menutup kebutuhannya tetapi belum mencukupinya. Misalnya, orang yang kebutuhan 10 tapi hanya mempunyai 8 dan tidak mencukupinya sekalipun ia memiliki harta lebih dari 1 nisab sehingga imam berhak mengambil zakatnya lalu diberikan kepadanya kembali. Itu orang ambil dulu, kasihkan balik ke dia. Nah, iya, itu punya rumah, tapi rumah nyewa. Iya, rumah pula gadaian. Nah, utang banyak. Ya, ntar diambil bank. Dah lah, habislah kau. 6. Ada tanya tuh. Waqala bayu'ta kullun minhuma an ta'awwada tijaratan ra'sa malin yakbihi ribhuhu ghaliban aw hirfatan alataha wa man lam yuhsin hirfatan wala tijaratan. Kemudian yu'ta kifayatal umr al ghalibi. Masing-masing orang fakir dan miskin jika biasa berdagang, ya, diberi sejumlah modal yang biasanya keuntungannya dapat mencukupi kebutuhannya. Kalau biasa menjadi pekerja maka diberi sejumlah alat kerjanya, dan bagi yang tidak bisa bekerja buruh maupun berdagang maka diberi sejumlah yang mencukupi kebutuhannya sepanjang umurnya yang wajar. Nah, itu masih begitu. Ada haknya itu. Makanya kemarin kan yang nama zakat itu baru dikenakan 3 hal. Ada kan kemarin tuh. Nah, pertama Islam, yang kedua punya biaya yang mencukupi orang yang dinafkahinya daripada awal hari raya tuh sampai malamnya lagi. Nah, itu tadi. Ya, tapi kalau Anda punya 1 juta, punya anak 2, beli baju belum, beli sandal belum, beli kue belum, ayam mahal, sapi ampun. Ya, nak nimpa orang belum kasih. Ya, 1 juta nak bayar zakat, segala dah cukup belum? Itu belum dikenakan. Masih tergolong dia fakir, patut dikasih lagi. Jelas.
Ini setengah malaman membecak, mengudang, setengah malam berdebu badan. Ya, sibuk nak berzakat, betul lah. Tapi itu kejahilan kita tadi menyusahkan kita. Jadi kalau ada ilmunya kan mudah bagi kita tak? Itu saja. Nah, ada lagi tuh di belakang. Ya, 6. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakat yang abdal 8 itu dari mana tersebut itu? Kan yang utamakan. Beda kalau sedekah itu bertemu dengan 8 golongan itu berarti zakat. As-sadaqah itu namanya. As-sadaqah itu kalau bertemu dengan sesuatu orang yang sangat perlu itu namanya sedekah. Ya, jadi hal ini yang mana lebih utama? Tentunya kalau kita kepengen mau utama akribat yang dekat sama kita. Itu yang utama. Tapi bukan karib daripada bapak, kakek, datuk ke atas atau kita, istri, anak, cucu, dak. Kiri kanannya itu mungkin sepupu, ada saudara, ada adik yang bukan serumah sama kita. Itu lebih utama. Kalau kita kan tidak, kasih orang lebih utama. Dibilang kalau kasih orang itu kan masih ada nama. Penyakit nak zakat itu kan ada apa nama. Kalau kasih saudara nih gunung runtuh tak ada nama dibilang. Paham tuh? Itu tadi. Kalau perhatikan juga. Ya, jadi 8 asnaf tuh tersebut itu. Iya. Yang penting kita sekarang mengeluarkan tersebut itu, apa keinginan kita tersebut itu. Dan zakat itu lebih indahnya diberitahu. Ini zakat yang hak wajibnya ini. Karena kalau kita tidak diberitahu, nanti orang merasa termakan budi. Tahun dulu dia kasih aku ke saudaranya, malu lah aku tak kasih. Nah tuh. Tapi kalau kita bilang kan, dia seolah-olah tidak termakan itu. Memang orang itu pembersihan daripada harta tersebut itu. Itu saja. Kalau yang 8 yang abdal 8 huruf tadi ya, yang akribah itu lebih utama kalau memang dia berhak untuk menerima itu sajalah. Ya. 6. Ada lagi? Beda kalau sedekah yang biasa. Kan kemarin itu ada saya khutbah di mana tuh? Sedekah kepada ini begini tapi sebab penuntut ilmu, begini pahalanya. Itu sedekah bukan zakat. Kalau sedekah itu seperlunya. Sedekah itu seikhlasnya. Tapi kalau zakat itu ada angkanya. Yang ada angkanya lebih besar pahalanya. Ada angkanya kan? Dan bukan orang zakat lempar begitu aja. Enggak. Ya, itu tadi ya. Samalah tadi ya, kita menghutang itu lebih besar pahala daripada kita bersedekah. Sedekah itu 10 pahalanya, tapi kalau menginjami 18 pahalanya. Itu saja. Nah, kita ini kadang-kadang malum lah. Kita kurang peduli dengan keluarga kita kan. Nengok adik susah, ipar susah, itu anak mertua santu susah, saudara ini susah. Tidak perlu kita. Pada itu yang lebih utama diperhatikan. Kita kan punya paham begitu. Dia bilang apalah keluarga nih. Kalau dia bagus lawak. Kalau tidak lah. Iya. Memang kan? Ya, itu payah sekarang tuh. Kadang sekeluarga tuh bukan dia tidak mau, dia tegang. Apalagi kalau pagar kita tinggi. Anaknya bilang, apa ya naik rumah orang kaya, dia bilang tinggi betul pagarnya. Nah, ya kan? Paham tak? Istilah orang tuh ada gula, ada semut. Nah, tuh. Ya, hati-hati kau. Dulu aku juga diajak sama orang di Palangkaraya sana. Udah anak-anak di kampung kita tuh berjenggot semua, digodek semua. Dia digurau. Ada gula, ada semut, orang gila berjenggot. Jangan gitu, tak boleh ya. Jangan begitulah, aku bilang tersinggung lah saya, aku bilang. Itu ya tak. Ya, itu sebetulnya lebih utama, karena itu yang tidak ada balas begitu kan. Nah, tapi kalau dengan ibu bapak tak boleh. Itu mesti langsung pemberian, tak boleh zakat, tak boleh sedekah. Itu karena kotoran harta kita, kotoran kita. Zakat fitrah itu ya pembersih puasa kita. Ya kalau zakat harta pembersih harta, ya itu saja ya. Nah, masih ada lagi. Wa suddiqa mudda'i faqrin wa maskanatin. Coba. Orang yang mendakwakan dirinya sebagai fakir atau miskin atau tidak mampu kerja,
wa azzin an kasbin walau muqawiyan jaladan bila yaminin la mudda'i talabi malin urifa bila bayyinatin. Ulang ya. Orang yang mendakwakan dirinya sebagai fakir, tadi minta kan, atau miskin atau tidak mampu kerja, bisa dibenarkan sekalipun tubuhnya kuat perkasa tanpa disumpah. Nah, apa? Tapi tidak bisa dibenarkan orang yang mengaku kerusakan harta yang diketahui dengan tanpa bayinah bukti. Aku tuh hancur hartaku. Mana buktinya? Nah, kan ada orang pas segar, biarkan saja. Umar bin Khattab berkata, kalau orang datang minta kepada kamu, walaupun dia kena kasih sajalah, kamu yang mengasih lebih mantap. Nabi berkata, al yadul ulya khairun minadi supla, yang di atas bagus. Jadi artinya memberi. Ya, hati-hati tuh, kalau kamu minta bukan hak kau, nanti yaumul qiyamah muka kau tak ada dagingnya. Ya. Adan ya. Wal amilu kasa'in wa huwa man yab'athuhu al-imamu li akhdhi zakati wa qasimin wa hashirin la qadin. Amir, nah bukan nama orang. Ya. Jadi orang nama Amir bukan Amir, Amir pakai ain bukan pakai alif ya. Nah, kalau nama orang tuh Amir, kalau Amir itu lain mana pemerintah Amir ya. Amir yaitu seperti halnya pengusaha zakat. Ada amil bedakan. Nah, kali ini amil bukan amir ya. Amil yaitu seperti halnya pengusaha zakat, ialah orang yang diutus oleh imam pemerintah, bukan imam masjid ya, untuk mengambil zakat, pembagi zakat, pengumpul zakat, bukan qadhi. Nah, bukan pemerintah itu sendiri. Jadi kalau Anda ditunjuk tadi oleh ya, terimalah tersebut itu ya. Mu'allaf. Nah, ini 10 tahun masih mu'allaf, kalap dia. Ada tak tuh yang minta aku dimiskin baru Islam, botak kau bilang anak 3 kau bilang masih mu'allaf juga. Ada kan di pasar tuh, tak ada malu tuh muka. Ya. Ya, asa kenduri datang dia, minta pula baliknya. Ada muka, tak ada nampak aku di sini, awas kau. Ya. Wal mu'allafatu man aslama wa niyatuhu dha'ifatun aw lahu syarafun yutawaqqa'u bi'ita'ihi islamu ghairihi. Mu'allaf, orang masuk Islam yang masih lemah mental keislamannya ya, atau orang Islam yang mempunyai wibawa yang dengan diberi zakat maka bisa diharapkan orang lain turut masuk Islam. Ini komandannya nih. Nah, jadi boleh kita kasih supaya dengan kita kasih itu kan lebih kuat yang lain itu untuk ikut. Yang musim kena belawa itu ngapa ngasih? Ya, ada kan? Mukanya aja membosankan dah. Ya, janganlah begitu. Jadi kalau ulama itu bilang kalau yang masih meminta itu cuma 6 bulan waktunya, udah. Jangan lagi. Aku mu'allaf ini 6 tahun. Itu kalap namanya. Ya. Ada kan? 15 tahun lebih ini orang kita ada anak 3. Masih namanya mu'allaf, memanglah. Riqab. Riqab al-mukatabuna kitabatan sahihatan fayu'ta al-mukatabu aw sayyiduhu bi'idnihi dainahu in ajaza anil wafai wa in kana kasuban la min zakati sayyidihi li baqaihi ala milkihi. Riqab apa tuh? Ialah budak-budak mukatab yang perjanjian kitabnya sah, mukatab diberi atau tuannya atas izin dari mukatab sejumlah tunggakan angsuran tebusan kemerdekaannya. Jika ia tidak mampu melunasi, sekalipun ia rajin bekerja, tidak boleh diberi dari zakat tuannya karena dirinya masih tetap menjadi milik tuannya. Tapi boleh orang lain yang kasih. Jadi kalau diberikan tetap hak tuannya itu. Tuh dulu kan ada penghambaan, kan tak ada. Sekarang pembantu, cuma pembantu juga tidak sama dengan hamba, paham? Lain, ya. Wal gharimu man istadana li nafsihi li ghairi maksiatin. Ada gharim. Gharim ini ialah orang yang berhutang buat dirinya sendiri untuk kepentingan yang bukan maksiat.
Butang dia buat dirinya, bukan maksiat. Ini butang sama orang main slot. Lah haula. Aku juga tahu sila slot. Aku tahu budak-budak gila nih lah. Tah slot, tah game apa namanya itu. Aku cerita tahu. Aku dengar ada yang minjam duit tuh, pinjam bank 20.000, pinjam 40. Punya slot. Bilang ke slot itu apa? Bukan judi juga ya? Hah? Coba kau. Ah? Oh, judi online deh. Oh, macam mana tuh? Ya. Jelas ya? Allah. Ya, itulah punya HP tadi ya. Itu kita patut dipinjami. Itu meminjam untuk maksiat. Tidak bakal terbayar lah itu. Ya. Jelas itu? Ini waktu dah masuk nih. Ada yang bertanya? Tidak ada. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli